Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama RTS Video di sini pastinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu informasi tentang hal yang perlu diperhatikan pada perencanaan bangunan gedung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita akan merencanakan bangunan gedung sesuai dengan SNI 2847 yang pastinya tahun 2019. Nah, kita langsung next aja. Nah, jadi yang pertama yaitu apa saja yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah faktor beban. Nah, jadi untuk faktor beban ini sudah ada pada SNI 2847 2019 yang perlu kita perhatikan. Nah, untuk faktor beban ini bisa kita lihat pada SNI 2847 tahun 2019 pada halaman 84. Nah, jadi pada tabel tersebut itu ada tabel kombinasi beban. Nah, ini kita bisa lihat saudara RTS. Nah, ini untuk kombinasi beban. Nah, ini ada juga untuk persamaan dan beban utamanya kalau kita lihat di tabel. Jadi untuk U atau kombinasi beban ini, untuk yang pertama persamaan pertama 1A. Jadi untuk U sama dengan 1,4D. Jadi di sini adalah beban mati dan merupakan beban utamanya. Jadi pada kombinasi beban yang pertama, untuk beban mati ini adalah kombinasi beban, untuk beban utamanya adalah beban mati. Nah, untuk kombinasi yang kedua itu ada 1B, di mana untuk kombinasinya rumusnya adalah U sama dengan 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5 LR atau R. Nah, di sini untuk L itu adalah beban hidup, dan LR itu adalah beban hidup tereduksi atau R. Jadi R ini adalah beban hujan atau rain. Nah, untuk beban utamanya di sini adalah L. Jadi beban hidup. Nah, selanjutnya yang ketiga 1C itu ada U sama dengan 1,2D beban mati ditambah 1,6 LR atau beban hidup tereduksi atau R ini adalah rain, hujan, ditambah dengan 1,0 L atau 0,5 W. Nah, W di sini adalah beban angin atau wind. Nah, untuk beban utamanya yaitu ada LR atau R. Nah, selanjutnya itu untuk U yang keempat itu ada 1,2D ditambah 1W ditambah 1L ditambah 0,5 LR atau R. Untuk beban utamanya adalah W. Nah, untuk 1E kita lihat jadi ada banyak ya, tidak hanya satu untuk kombinasinya. Jadi ini di sini untuk kombinasi beban pada SNI 2847 2019 itu ada sampai G. Jadi ada 7 kombinasi beban. Yang selanjutnya itu ada U sama dengan 1,2D ditambah 1,0E ditambah dengan 1,0 L. Jadi untuk E ini adalah gempa. Jadi E ini adalah beban gempa. Kemudian U sama dengan 0,9D ditambah dengan 1W. Kemudian U selanjutnya yang terakhir itu ada 0,9D ditambah dengan 1 beban gempa. Nah, ini adalah kombinasi beban yang bisa kita lihat dari faktor beban untuk SNI 2847 2019. Kita lihat di halaman 84. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui untuk faktor beban, hal yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah faktor reduksi kekuatan. Nah, ini juga ada di SNI 2847 2019. Nah, karena ini tidak jelas ya, kita buka langsung di SNI-nya saja biar lebih mudah untuk dipahami. Jadi untuk SNI-nya kita lihat. Nah, ini untuk SNI-nya. Jadi untuk SNI-nya
untuk faktor reduksi kekuatan sesuai dengan SNI 2847 2019 persyaratan beton struktur untuk bangunan gedung. Jadi di halaman ini 468 kita bisa lihat untuk faktor reduksi kekuatan. Nah, pada pasal ini itu menjelaskan faktor reduksi kekuatan yang digunakan dalam desain struktur beton. Nah, jadi untuk faktor reduksi kekuatan kita menggunakan sesuai dengan pasal 21.11 ini. Nah, selanjutnya untuk faktor reduksi kekuatan yang digunakan dalam perancangan harus sesuai dengan tabel 21.2.1 kecuali yang termodifikasi dalam 21.2.2 dan 21.2.3 dan 21.2.4. Nah, kita lihat di tabel 21.2.1. Nah, untuk faktor reduksi kekuatan kita bisa lihat nih, saya besarkan. Nah, jadi untuk faktor reduksi kekuatan untuk momen gaya aksial atau kombinasi momen dan gaya aksial itu untuk faktor reduksinya adalah 0,65 sampai 0,9. Nah, ada pengecualian di dekat ujung komponen pratarik atau pretension di mana strain belum sepenuhnya bekerja. Faktor reduksi harus sesuai dengan 21.2.3. Nah, nanti kita bisa lihat pada tabel 21.2.3. Nah, untuk gaya atau elemen struktur geser itu faktor reduksi kekuatannya adalah 0,75. Untuk torsi sama dengan geser yaitu 0,75. Untuk tumpu atau bearing itu 0,65. Untuk zona angkur atau pasca tarik post tension itu 0,85. Nah, mungkin pada kesempatan selanjutnya kita akan bahas tentang materi post tension ya, atau pasca tarik. Nah, kemudian untuk bracket dan korbel itu 0,75. Kemudian selanjutnya ini kita bisa lihat di sini banyak sampai dengan beton polos. Itu kalau beton polos adalah 0,6. Nah, seperti ini untuk faktor reduksinya yang ada pada SNI yang perlu kita perhatikan. Jadi apabila kita merencanakan, kita perlu melihat untuk faktor reduksi kekuatan yang akan kita rencanakan di SNI 2847 tahun 2019 ini. Nah, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan pemberian faktor reduksi. Jadi mengapa pada perencanaan kita harus menggunakan faktor reduksi? Jadi yang pertama yaitu mempertimbangkan ketidakpastian kekuatan bahan. Jadi apabila kita menggunakan faktor reduksi itu nanti takutnya apabila kekuatan bahan kita itu tidak pasti, makanya kita gunakan faktor reduksi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah aproksimasi dalam analisis. Jadi pada perencanaan atau analisis itu dibutuhkan faktor reduksi untuk memperkirakan ya. Kemudian yang ketiga, variasi ukuran penampang beton dengan penempatan tulangan yang tidak pas. Kemudian yang keempat, timbulnya masalah dalam pekerjaan lapangan. Jadi apabila takutnya untuk mengantisipasi adanya masalah dalam pekerjaan lapangan, perlu adanya faktor reduksi seperti itu. Nah, kalau menurut SNI kenapa perlu menggunakan faktor reduksi? Di sini juga dicantumkan di SNI 2847 2019 tentang persyaratan beton struktur untuk bangunan gedung. Jadi fungsinya faktor reduksi di sini kita bisa lihat di R21.1 ruang lingkup. Jadi untuk ruang lingkup 21.1, fungsi faktor reduksi kekuatan adalah 1. Untuk memperkirakan kemungkinan kekuatan penampang tidak mencukupi atau under strain karena perbedaan dimensi dan kekuatan material. Seperti tadi sudah kita rangkum di PowerPoint ya. Kemudian yang kedua adalah untuk memperkirakan ketidaktepatan pada tahap perancangan. Jadi untuk
jaga-jaga seperti itu atau memperkirakan. Nah, yang ketiga, untuk merefleksikan ketersediaan daktilitas dan tingkat keandalan yang diperlukan komponen struktur relatif terhadap beban. Yang keempat, untuk menyatakan seberapa penting komponen struktur terhadap keseluruhan struktur. Nah, ini adalah ruang lingkup atau fungsi dari faktor reduksi kekuatan berdasarkan dengan SNI 2847. Nah, selanjutnya ini tadi kita sudah simpulkan. Nah, untuk provinsi keamanan, jadi ada provinsi keamanan juga yang perlu kita perhatikan, yaitu untuk faktor beban U, ultimate ini ya, faktor beban, itu mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pelampauan beban dalam struktur. Jadi faktor beban U, kita menghitung U itu untuk memperhitungkan apabila adanya kemungkinan terjadinya pelampauan beban dalam struktur yang akan kita rencanakan nanti. Nah, kemudian faktor reduksi kekuatan tadi sudah kita bahas, baik itu sesuai SNI 2847, ruang lingkupnya sudah kita ketahui. Jadi faktor reduksi kekuatan untuk memperhitungkan kemungkinan kurangnya mutu bahan di lapangan dengan memperhatikan faktor beban dan faktor reduksi kekuatan besarannya. Nah, selain itu ada juga keamanan struktur atau safety factor, itu dinyatakan sebagai berikut. Nah, safety factor sama dengan U1 D ditambah U2 kali L per D ditambah L dikali 1 per faktor reduksi kekuatan. Nah, jadi mungkin itu adalah sedikit hal-hal yang perlu kita perhatikan. Jadi pada kesempatan ini kita hanya bahas sedikit tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam perencanaan apa saja. Pastinya masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan sesuai dengan SNI 2847 2019 tentang perencanaan struktur beton untuk bangunan gedung. Nah, sekian dari kami. Terima kasih. Salam sipil.